Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama itu Bayu Sulistyo Pratomo dengan NIM 49, lalu ada saya sendiri bernama Syara Kapurnama dengan NIM 55, lalu ada Yahya Muhammad dengan NIM 73, Adi Taman dengan NIM 74, Rizky Davansyah Hiraldi dengan NIM 77, dan terakhir Yusuf Mustafa dengan NIM 88. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu lembar kerja proyek warga negara satu yaitu LKPWN 1. Kemudian dari Pendidikan Teknik Informatika kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan untuk LK pertama yang kita buat yang dari identifikasi masalah yaitu dengan hasilnya dari kelompok kami pertama adalah maraknya aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengabaikan aturan hukum. Yang kedua adanya praktik penyuapan antara pelaku tambang ilegal dan oknum kepolisian. Dan ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan izin usaha tambang di Indonesia. Dan terakhir itu ada kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak tambang ilegal dan budaya anti korupsi. Dan yang kedua, topik yang dipilih yaitu adalah penyuapan dan penambangan ilegal. Untuk relevansi topik dengan bidang studi, itu dari kelompok kami dapat memberikan kontribusi dengan membuat solusi berbasis video edukasi untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam isu penambangan ilegal. Dan untuk relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pengamalan anti korupsi dan perlindungan lingkungan yang mencerminkan integritas warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir untuk jenis produknya yaitu video edukasi. Itu mungkin cukup untuk LK proyek kewarganegaraan yang pertama, dan untuk lembar kerja proyek warga negara kedua akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Sulistyo. Baik, untuk lembar kerja yang kedua ini akan membahas tentang sumber dari referensi-referensi yang kelompok kami dapatkan. Itu yang pertama dari sumber buku itu didapatkan dari buku berjudul Hukum Pertambangan di Indonesia dari Salim, yang dimana membahas aspek hukum, regulasi pertambangan termasuk izin IUP, tumpang tindih kewenangan hingga korupsi dalam perizinan. Juga menjelaskan bahwa pemberian izin tambang rawan disalahgunakan oleh pejabat daerah. Untuk yang kedua, sumber artikel jurnal, kami mendapatkan dari artikel berjudul Korupsi di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia dari Leni Yuliawati. Kemudian untuk sumber dari media cetak, kami mendapatkan sumber dari media Tempo yang dimana membahas tentang pakar menduga ada indikasi korupsi penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menggambarkan dugaan korupsi dan gratifikasi dalam pengurusan izin tambang nikel di daerah tersebut. Kemudian sumber dari media online kami mendapatkan dari berita buletin tentang penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang menjelaskan resiko korupsi tinggi saat pemberian IUP, mulai audit dan pengawasan yang lemah hingga distribusi data yang tertutup. Kemudian untuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang kami dapatkan itu kami mengambil referensi dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, yang kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang lebih tepatnya pasal 12B tentang suap dan gratifikasi. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang IUP Ormas yang menimbulkan celah penyimpangan izin. Dan kemudian untuk LK yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya Ditama. Selanjutnya untuk lembar kerja proyek warga negara ketiga atau LKPWN 3, di sini terdapat step by step atau langkah-langkah di mana yang pertama yaitu ada
prepare dan mempersiapkan deskripsinya, yaitu untuk prepare dari produksi video kelompok kami, yaitu dengan mempersiapkan tema, teks dialog, pemilihan peran, dan penempatan TKP. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan naskah dan storyboard. Setelah konsep dasar terbentuk, kami melanjutkan dengan mengembangkan naskah dialog secara detail dan komprehensif. Setiap kalimat ditulis dengan tujuan yang jelas, memastikan alur cerita logis, dan pesan edukasi tersampaikan dengan efektif. Kami juga menyusun plot cerita dari awal hingga akhir, termasuk konflik, klimaks, dan resolusi. Bersamaan dengan itu, pembuatan storyboard visual dilakukan. Ini adalah rangkaian sketsa atau gambar yang merepresentasikan setiap adegan lengkap dengan deskripsi visual, dialog, dan arahan kamera. Storyboard ini menjadi panduan visual yang krusial untuk proses syuting. Langkah ketiga yaitu casting dan latihan, yaitu yang pada tahap ini fokus utama adalah pada pengembangan performa aktor, di mana proses casting yang lebih intensif dilakukan untuk memastikan setiap peran diisi oleh individu yang tidak hanya cocok secara fisik, tetapi juga mampu menghidupkan karakter dengan baik. Setelah pemeran terpilih, lanjut untuk sesi latihan mendalam dilaksanakan, di mana latihan ini tidak hanya berfokus pada penghafalan dialog, tetapi juga pada intonasi, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan interaksi antar karakter. Tujuannya adalah agar setiap adegan terlihat natural, meyakinkan, dan mampu menyampaikan emosi serta pesan dengan tepat kepada penonton. Langkah 4 yaitu proses pengambilan gambar atau syuting, yaitu tahap implementasi visual dari semua persiapan yang dilakukan. Pengambilan gambar atau syuting dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Dengan mengikuti panduan naskah dan storyboard secara cermat, tim produksi akan memastikan pencahayaan, angel kamera, suara, dan performa aktor terekam dengan kualitas terbaik. Setiap adegan direkam beberapa kali dari berbagai sudut pandang untuk memberikan opsi pada tahap editing, tahap yang membutuhkan koordinasi tim yang solid dan ketelitian tinggi untuk memastikan tidak ada detail penting yang terlewat. Kemudian ada tahap editing video, yaitu setelah semua rekaman terkumpul, tahap post produksi dimulai dengan proses editing video. Di sini semua footage mentah digabungkan, dipotong, dan diurutkan secara atau sesuai alur cerita. Penambahan efek visual jika diperlukan untuk simulasi, misalnya uang suap dan dokumen ilegal, sound effect yang relevan, misalnya suara keramaian atau sirene polisi, dan musik latar yang mendukung suasana adegan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi CapCut. Langkah keenam yaitu ada review dan finalisasi. Tahap terakhir sebelum peluncuran video yaitu melakukan proses review mendalam oleh seluruh tim. Kami yang mengevaluasi setiap aspek mulai dari narasi, visual, suara, hingga pesan edukasi yang tersampaikan atau umpan balik atau feedback akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan feedback tersebut, revisi akhir akan dilakukan untuk memastikan video mencapai standar kualitas tertinggi. Setelah finalisasi, video siap untuk dipublikasikan dan dipresentasikan. Mungkin sekian dari kelompok 5 atau dari proyek kami. Bila ada salah atau yang kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.